Halo teman-teman, baik kita akan bahas soal TKP CPNS kembali. Kita saat ini sudah mencapai part 5 teman-teman. Oke, lanjut kita bahas ke soal pertama saja. Tony adalah salah satu mahasiswa semester akhir di salah satu universitas ternama di kota Semarang. Tony dan temannya sedang bercengkrama dan saling mengobrol terkait masa depan di antara mereka berdua. Tony pada saat itu menyampaikan bahwa menjadi lulusan terbaik di kampus tersebut. Teman Tony tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Tony dan mengatakan bahwa yang akan menjadi lulusan terbaik adalah anak dosen atau rektor saja. Sedangkan orang tua Tony hanyalah wira swasta. Mendengar hal tersebut, yang seharusnya dilakukan Tony adalah A. Marah-marah dan pergi meninggalkan teman tersebut. B. Segera memikirkan dan menyusun strategi apa yang harus dilakukan. C. Membuktikan bahwa Tony bisa dengan giat belajar dan menjadikannya sebagai motivasi. D. Menjadi ragu-ragu dengan apa yang harus dilakukan. Atau E. Diam 1000 bahasa dan merenungi ucapan yang disampaikan Tony tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan teman-teman. Bisa di pause dulu videonya untuk dikerjakan. Untuk pembahasan yang pertama, jadi soal tersebut termasuk soal sosial budaya teman-teman, di mana salah satu aspeknya yaitu adalah kemampuan untuk menempatkan diri di situasi tertentu, utamanya di masyarakat yang majemuk, yang memiliki beda pandangan dengan kita. Yang solusinya adalah ketika kita berbeda pandangan dengan orang lain atau mendapat kritik dari orang lain, maka kita jadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Membuktikan bahwa Tony bisa dengan giat belajar dan menjadikannya sebagai motivasi. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Untuk opsi A skornya 1, opsi B skornya 4, opsi C skornya 5, opsi D skornya 2, dan opsi E skornya 3 teman-teman. Oke, next kita lanjut ke nomor 2. Risman adalah seorang advokat baru di salah satu kantor hukum ternama di Jakarta. Ketika memasuki libur lebaran tiba, senior Risman mengatakan bahwa advokat baru harus tetap berada di kantor dan tidak bisa mengambil cuti lebaran. Apa yang harus dilakukan oleh Risman? A. Berdalih bahwa ia sakit agar bisa mengambil cuti. B. Meminta tolong pada teman lain untuk menggantikan Risman. C. Menerima segala aturan yang ditetapkan oleh kantor hukum tersebut dan tetap berada di kantor meskipun sedang hari raya. D. Akan tetap mengajukan cuti karena lebaran hanya 1 tahun sekali. Atau E. Melaporkan hal tersebut kepada senior yang lainnya. Silakan bisa di pause dulu teman-teman videonya untuk dikerjakan. Oke, next kita ke pembahasannya teman-teman. Kita bedah menjadi 2 poin supaya kita memudahkan kita untuk belajar TKP ini teman-teman. Jadi soal TKP ini termasuk ke dalam soal aspek profesionalisme teman-teman. Di mana dalam aspek ini karyawan baru yang dalam hal ini advokat dituntut untuk mengikuti aturan yang dibuat di kantor hukum yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan kantor dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi untuk jawabannya itu yang C teman-teman. Menerima segala aturan yang ditetapkan oleh kantor hukum tersebut dan tetap berada di kantor meskipun sedang hari raya. Untuk opsi A skornya 1 teman-teman, opsi B skornya 3, opsi C skornya 5, opsi D skornya 2, dan opsi E skornya 4. Jika belum jelas bisa diulang videonya teman-teman. Oke, next kita ke soal berikutnya. Dini merupakan atlet panjat tebing asal Gorontalo yang sedang berada di Jakarta bersama tim dan ofisialnya. Pada saat H-1 sebelum pertandingan dimulai, kakak Dini mengirimkan pesan bahwa ibunya sedang sakit. Apa yang harus Dini lakukan? A. Meminta petunjuk atau saran kepada tim dan ofisial terkait apa yang ia rasakan. B. Berusaha menyelesaikan pertandingan terlebih dahulu lalu setelahnya langsung pulang untuk menemui ibu. C. Meminta izin kepada tim dan ofisial untuk tidak ikut pertandingan dan pulang untuk bertemu ibu. D. Meminta tolong kakak untuk menjaga ibu terlebih dahulu selagi Dini berada di Jakarta. Atau E. Terus-menerus mendoakan ibu dan galau dengan kondisi yang terjadi. Silakan bisa dijawab terlebih dahulu teman-teman soalnya dan bisa lanjut ke pembahasan teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan.
Soal tersebut termasuk dalam soal profesionalisme teman-teman. Jadi sebagai seorang atlet yang terpilih untuk mewakili timnya, maka sudah seharusnya tetap mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan teman-teman. Jadi jawabannya yang B, berusaha menyelesaikan pertandingan terlebih dahulu, setelahnya langsung pulang untuk menemui ibu. Untuk opsi A skora 4 teman-teman, opsi B skora 5, opsi C skora 1, opsi D skora 3, dan opsi E skora 2 teman-teman. Silakan bisa diulang kembali jika belum jelas teman-teman. Oke, next kita ke soal berikutnya. Saya adalah mahasiswa di salah satu kampus ternama di Bandung dan ditunjuk untuk mewakili kampus dalam ajang perlombaan tenis meja. Pada pertandingan yang bersangkutan, saya kalah dari lawan saya dan wasit meminta saya untuk bersalaman di akhir pertandingan. Menanggapi hal tersebut, apa yang harus saya lakukan? A. Bersalaman dan menjadikan pertandingan tersebut sebagai motivasi untuk lebih baik ke depannya. B. Bersalaman tetapi dengan ekspresi yang penuh dengan kemarahan. C. Berpura-pura tidak mendengar dan segera mungkin meninggalkan lapangan. D. Langsung pergi menemui coach dan keluar meninggalkan area tersebut. Atau E. Bersalaman dengan lawan saya dengan lapang dada menerima kekalahan. Oke, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu teman-teman soalnya, supaya teman-teman bisa memahami apa yang kita bahas di hari ini. Oke, lanjut kita bahas teman-teman. Soal tersebut termasuk dalam soal aspek profesionalisme lagi teman-teman. Sebagai seorang atlet yang profesional, kita dianjurkan untuk menganggap bahwa dalam suatu pertandingan, menang dan kalah adalah hal yang lumrah dan bisa menjadikan kegagalan sebagai motivasi untuk berlatih lebih keras ke depannya teman-teman. Jadi jawabannya itu yang A, bersalaman dan menjadikan pertandingan tersebut sebagai motivasi untuk lebih baik ke depannya. Oke, untuk opsi A skora 5 teman-teman, opsi B skora 3, opsi C skora 1, opsi D skora 2, dan opsi E skora 4 teman-teman. Oke, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu teman soal-soal berikutnya jika belum dikerjakan. Oke, next kita ke soal yang terakhir. Joni adalah seorang barista di salah satu kafe ternama Jakarta Pusat. Di sini ada typo teman-teman, harusnya barista. Suatu hari ada pelanggan yang memesan kopi tubruk. Setelah membuatnya, Joni memberikan kopi tersebut kepada pelanggan. Namun pelanggan tersebut protes karena tidak sesuai dengan pesanannya, padahal pesanannya sudah tercatat di buku pemesanan. Apa yang harus dilakukan Joni? A. Berusaha berbicara baik-baik dengan pelanggan dan menjelaskan bahwa pesanannya sudah sesuai. B. Mengusir pelanggan tersebut karena telah menuduh saya. C. Menemui atasan dan menjelaskan bahwa Joni tidak bersalah. D. Memohon maaf dan sesegera mungkin mengganti minuman tersebut dengan pesanan yang baru. Atau E. Berdebat bahwa sebenarnya yang salah adalah pelanggannya tersebut. Silakan teman-teman bisa dikerjakan terlebih dahulu sebelum kita bahas, atau di pause terlebih dahulu. Oke, langsung kita bahas teman-teman. Soal tersebut termasuk dalam soal profesionalisme lagi teman-teman. Sebagai seorang barista di sebuah kafe atau karyawan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan tetap berperilaku tenang, serta segera mungkin memberikan pelayanan yang diperlukan oleh pelanggan. Jadi jawabannya yang D teman-teman. Memohon maaf dan sesegera mungkin mengganti minuman tersebut dengan pesanan yang baru. Untuk opsi A yaitu skora 4 teman-teman, opsi B skora 1, opsi C skora 3, dan opsi D skora 5, serta opsi E skora 2 teman-teman. Untuk opsinya bisa dicek kembali teman-teman dari soal yang pertama sampai soal yang terakhir ini teman-teman. Dan untuk rekomendasi buku-buku CPNS bisa dilihat di TikTok kami teman-teman. Di TikTok kami ada beberapa rekomendasi soal-soal buku, soal-soal CPNS dan SKB tentunya. Silakan bisa dicek di TikTok kami teman-teman. Mungkin sekian saja pembahasan soal kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membantu teman-teman untuk mencapai cita-cita teman-teman untuk masuk CPNS.
Sekian, terima kasih.